untuk memberikan perhatian pada tema yang diambil dari kitab Nabi Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Perayaan Minggu Misi tahun ini kita tahu ditandai dengan penderitaan dan tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun, perjalanan misionaris di seluruh gereja tetap berlanjut. Sebuah tantangan datang. Paus Fransiskus mengajak kita semua secara khusus pada hari Minggu ini untuk menjawab panggilan misi ini seperti Nabi Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Panggilan dan putusan itu datang dari hati Tuhan, dan karena rahmat-Nya kita berani menjawab, ini aku, utuslah aku. Di masa yang sulit ini kita semua dipanggil untuk bersatu, untuk berbagi, untuk peduli kepada orang lain. Kita dipanggil untuk keluar dari diri kita sendiri, melihat dunia kita, lingkungan kita, saudara-saudari kita yang ada di sekitar. Paus Fransiskus menulis sebagai berikut, panggilan misi menjadi undangan untuk keluar dari diri sendiri dan menjadi sebuah kesempatan untuk berbagi, untuk melayani, dan untuk berdoa. Misi yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing orang beralih dari diri yang takut, tertutup, kepada diri yang ditemukan dan yang diperbarui oleh karunia itu sendiri. Mengapa kita keluar dari diri kita sendiri untuk bermisi? Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena Kristuslah yang mendorong gerejanya untuk keluar dari diri sendiri. Paus mengatakan, dalam misi mewartakan Injil, kita bergerak keluar karena Roh Kudus yang mendorong dan membawa kita keluar. Pastor Paroki yang sekaligus juga Ketua KKI Keuskupan Manado bersama dengan tim diakon, Bapak Ibu, khususnya Dewan Pastoral Paroki yang nanti akan dilantik, para sekami anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu ini, Minggu ke-29, kita merayakan Minggu Misi dengan tema yang dipilih oleh Sri Paus Fransiskus, ini aku, utuslah aku. Sebagai jawaban dari Nabi Yesaya ketika Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Dan Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudari, jawaban inilah aku, utuslah aku menandai perayaan Hari Minggu Misi sedunia. Luar biasa. Sedunia, bukan hanya di paroki ini, tetapi di seluruh dunia. Ya. Mulai dari paroki ini, dari Lola, dalam kesatuan dengan seluruh paroki di Keuskupan kita ada 72 paroki. Belum lagi itu stasi-stasi, kalau mereka merayakan di stasi sendiri-sendiri, ada 410 stasi, ini baru satu keuskupan. Lalu dalam kesatuan dengan seluruh keuskupan di Indonesia, 37 keuskupan, dan di seluruh dunia. Luar biasa perayaan ini, hari Minggu Misi, di mana Paus mengajak kita untuk melihat bagaimana tugas perutusan itu mulai dari siapa? Dari seorang yang menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang dipilih tetap pada hari Minggu biasa ke-29. Orang so dengar itu. Ya. So dibacakan tadi. Dan ini tentu menjawab pada hari Minggu Misi ini, apa artinya
Minggu Misi? Apa artinya inilah aku, utuslah aku? Ya, pada zaman ini, dengan bacaan-bacaan dari kurang lebih 2000 tahun yang lalu, pada zaman Yesus, bahkan lebih lama lagi, pada zaman Nabi Yesaya 1000 tahun sebelumnya. Apa artinya itu bagi kita sekalian? Saudara-saudara yang terkasih, kita mulai dengan apa yang kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil. Ketika Yesus didatangi oleh kelompok orang-orang, kelompok yang disebut orang-orang Farisi yang taat pada peraturan agama. Katakanlah kelompok kaum agama, agamais ya, yang mencintai peraturan agama. Dan kelompok kedua, kelompok Herodians, orang-orang yang loyal pada Raja Herodes. Artinya apa? Orang-orang yang loyal pada pemerintah waktu itu yang menjajah tanah Yehuda, tanah Palestina, yaitu kerajaan Romawi, taat pada kerajaan Romawi. Jadi ada dua kelompok yang datang, kelompok agama dan kelompok katakanlah politik dan pemerintah yang loyal pada pemerintah waktu itu. Mereka datang kepada Yesus dengan mulai apa kita dengarkan tadi, guru. Yesus mereka lihat sebagai guru, Tuhan sebagai guru. Kami tahu engkau adalah orang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, jadi belak-belakan, ceplas-ceplos, katakan ya, ya, tidak, tidak. Ini cara Yesus. Mereka mulai dengan cara itu untuk mendekati Yesus. Ya, sedikit angka-angka pada Yesus, memuji-muji Yesus. Tapi kita tahu Yesus tidak terpancing dengan pujian dan kehormatan itu. Nah, kemudian mereka mulai bertanya, katakanlah kepada kami pendapatmu. Apa pendapat Yesus? Bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Kita tanya tadi Profesor Marson, kira-kira ini anak-anak sekami, anak-anak ini tahu itu pajak. Apa artinya pajak? Ya, so dengar-dengar, tapi persisnya apa? Ini adalah ya bagian dari uang yang orang sisihkan sebagai kewajiban untuk bayar kepada pemerintah, pada negara. Misalnya kalau orang ada usaha, bahkan ada pajak bumi kan, itu tanah-tanah ya, keluarga-keluarga yang punya kobong-kobong di sini, ada pembayaran wajib kepada pemerintah desa ya, kemudian terus ke kabupaten, terus kepada provinsi dan terus kepada pemerintah pusat. Itu bagian dari kewajiban yang orang harus buat. Ada hasil, pemerintah so lindungi orang, so jaga aman-aman ini negara ini. Nah, orang juga punya kewajiban untuk negara, untuk pemerintah. Dan pajak itu akan kembali juga untuk orang. Misalnya bikin jalan bagus-bagus atau bikin fasilitas umum yang digunakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah Yesus, ya, mereka tanya, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Wah, ini pertanyaan yang bisa menjebak. Karena apa? Ini yang datang kelompok agama. Kalau Yesus bilang ya, ini akan menyakitkan kelompok agama ini yang tidak suka dengan penjajahan dari kekaisaran Romawi. Berarti Yesus pro pada pemerintah waktu itu, penjajahan maksudnya. Sedangkan kalau Yesus katakan tidak, ini akan menyinggung ini kelompok yang lain, Herodian, yang loyal kepada kekaisaran Romawi. Yesus tahu itu, sehingga dia mengatakan apa? Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Kamu tahu sebenarnya dalam arti apa? Kamu tahu sebenarnya
bahwa itu harus, ini kewajiban saya. Nah, lalu apa Yesus katakan? Tunjukkanlah mata uang itu, mata uang untuk pajak itu. Nah, ternyata mereka ada doi, ada koin-koin itu. Mereka bawa koin itu. Dan lalu Yesus tanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah itu dalam koin ini? Ya, pernah lihat itu mata uang, Kang, doi, Kang, koin-koin. Ya, ada 500, tapi ada yang kertas tentu 1.000, ada 2.000, 5.000. Kong ada gambar di situ, Kang. Ada gambar siapa? Ya, ada rupa-rupa tokoh, ya, tokoh negara di situ, Kang. Lalu ada tulisan juga, ya, ada tulisan di situ. Nah, begitu juga ini mata koin ini. Tunjukkan mata uang untuk pajak itu. Lalu gambar dan tulisan siapakah itu di sini mata uang ini? Mereka menjawab jujur, gambar dan tulisan Kaisar. Jadi di mata uang itu di sebelah ada gambar dari Kaisar Romawi, Kaisar Tiberius, putra Augustus yang ilahi, yang diilahikan. Ini yang ditulis di dalam mata uang, ada gambar dan di sebelah ada tulisan Kaisar Tiberius, putra Augustus yang diilahikan, yang didewakan, yang dituankan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu Yesus menjawab apa? Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya. Ini ada di mata uang ini. Dan apa yang wajib kamu berikan kepadanya. Tetapi, dan ini Yesus tambahkan poinnya, tetapi berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, dan apa yang kamu harus wajib berikan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, lewat bacaan ini kita lalu memahami apa? Luar biasa, Yesus tidak mempertentangkan itu. Ini hak Kaisar, dia sudah lindungi kamu, sudah jaga kamu, maka kamu punya kewajiban untuk berikan kepadanya. Di satu pihak, tapi di pihak lain berikanlah kepada Allah. Ini hak Allah. Dia sudah menciptakan kita semua sebagai ciptaan-ciptaan Tuhan. Karena kasih Tuhan, kita terima cuma-cuma banyak hal dalam kehidupan ini. Kehidupan kita dan banyak hal yang kita miliki, ini Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kewajiban kita untuk berikan kepada Tuhan. Luar biasa jawaban Yesus ini. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama yang dipilih sebagai padanan dari bacaan Injil ini kita dengarkan siapa gereja liturgi memakai bacaan pertama bersamaan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi dari kitab Nabi Yesaya yang melukiskan apa? Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ini kepada orang yang kuurapi, yang terberkati. Kepada Kores, siapa Kores? Raja Siprus. Raja Siprus, dia adalah raja dari Persia yang mengalahkan Babylon. Pada waktu itu bangsa Israel, sekelompok bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babylon. Ketika Kores datang, Siprus itu datang, raja itu datang, kaisar itu datang membebaskan bangsa Israel ini, maka lalu kita melihat luar biasa Allah menggunakan raja yang tidak mengenal Allah untuk membebaskan mereka. Kepada Kores yang tangannya kupegang, tangan kanannya kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja untuk membuka pintu-pintu di depannya supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel untuk membuka pintu-pintu di depannya supaya pintu-pintu gerbang itu tidak tinggal tertutup. Maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lihat ini. Raja ini yang tidak mengenal
Tuhan bukan orang beragama, bukan orang beriman, tapi Tuhan gunakan menjadi alat untuk membebaskan bangsa yang beriman ini, yang dipilih oleh Tuhan, menjadi pilihan dari umat pilihan dari Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini alasannya. Siapa bisa begitu? Bahwa Allah menggunakan orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengaku Allah, orang yang tidak mengenal Allah, untuk membebaskan orang beragama ini, orang yang beriman ini. Karena alasannya apa? Sederhana. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara-saudari, kita lihat ini padanan kesesuaian antara bacaan Injil dan bacaan pertama tadi. Yesus orang Yahudi, orang beragama, tahu kitab suci, seluruh kitab suci, seluruh kitab nabi-nabi. Tentu dia tahu juga bacaan yang pertama tadi dari kitab Nabi Yesaya. Allah saja bisa menggunakan tangan dari orang yang tidak mengenal Allah untuk membebaskan umatnya. Apalagi sekarang ketika ditanya, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Dan kita sudah tahu jawaban dari Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya, tetapi pada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dalam arti itu, maka bacaan kedua yang dipilih untuk liturgi hari ini berbicara kepada kita dari Paulus kepada jemaat umat di Tesalonika, yang mengatakan, terutama pada ayat 3 dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5 ayat 3 yang berbunyi apa? Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu pada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudari, apa artinya ini? Ayat ini menggambarkan bahwa Paulus menerima berita sukacita, berita gembira dari umat di Tesalonika. Umat yang bagaimana? Umat yang imannya sungguh-sungguh hidup. Iman yang dijiwai oleh umatnya dan diberitakan dengan giat, ya, disampaikan dengan giat, pun melalui percobaan-cobaan, penderitaan-penderitaan, dan terutama bila kasih menjadi inspirasi dan menjadi dorongan di dalam kehidupan umat itu yang sungguh-sungguh terarah, ya, berbakti pada Tuhan. Ini hak Tuhan, tapi juga punya kewajiban apa? Selain berbakti, berdoa kepada Tuhan, memuji Dia, bersyukur kepadanya, tapi pujian dan syukur itu diwujudkan di dalam perhatian, perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudari, ketika kita merayakan hari Minggu Misi, ini aku, utuslah aku, yang Paus Fransiskus angkat dari Yesaya 6 ayat 8 itu, mengajak kita seperti umat perdana yang Paulus lihat dan saksikan. Ada berita gembira tentang umatnya, ternyata umat yang didasari atas kasih, iman dalam kasih, dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ini tentu menjadi inspirasi bagi kita dan dorongan kita pada zaman ini, pun di zaman pandemi, di dalam zaman yang sulit ini, orang tetap terbuka baik pada Tuhan maupun pada sesama. Dan kita tahu, kita dengar dari Pastor Marson, waktu ada banjir di Kosio, di daerah Dumoga sana, luar biasa ini sekami, ya, sekami bergerak cepat. Dalam 1 minggu sudah terkumpul rupa-rupa bantuan untuk korban banjir di Kosio. Luar biasa. Anak-anak punya apa? Kaum bapa punya macam-macam. Ibu-ibu punya apa-apa. Tapi orang muda, terlebih anak-anak, dorang punya apa? Dorang punya sesuatu.
dari kekurangan, dari keterbatasan, orang bisa berikan kepada orang lain yang susah. Mari kita mohon agar hari Minggu misi ini, inilah aku, utuslah aku, artinya apa? Ya, rupa tadi itu dari Pastor Marson sharing bagaimana anak-anak sekami membantu orang-orang yang susah, yang mereka dengar dan lihat, yang digerakkan oleh tentu Ketua KKI Kuskupan Pastor Marson bersama dengan timnya, supaya mari orang ajak anak-anak ini supaya terbuka. Inilah aku, utuslah aku, membaca lingkungan yang ada di sekitar, membantu yang menderita. Mari kita mohon agar hari Minggu misi ini membuka mata kita untuk keluar, seperti Paulus katakan, keluar dari diri kita sendiri, karena kasih, karena kepedulian kita pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tuhan memberkati kita sekalian.